Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan video kali ini bakal kita bahas terkait dengan pemutakhiran data sarana dan prasarana tahun 2025 untuk DAP Fisik 2026. Bagaimana caranya bakal kita bahas di video kali ini. Jadi ini singkat saja ya Bapak Ibu, terkait dengan cara mengunggah form PUPR ke dalam sistem manajemennya Dapodik. Kemudian kita bahas sedikit terkait dengan pemutakhiran sarprasnya ya, di mana saja yang harus kita lakukan pemutakhiran. Baik, langsung saja kita baca dulu ya beritanya Bapak Ibu. Itu ketik aja di Google Dapodik, nanti lihat aja di Dapodik, di Dapodikdasmen Go ID ya, itu link untuk berita Dapodiknya. Nanti scroll aja ke bawah, itu Bapak Ibu akan mendapati pemutakhiran Dapodik 2025 dalam rangka evaluasi DAK Fisik Pendidikan 2024 untuk perencanaan 2025 ya 2026. Nanti Bapak Ibu baca aja ya. Itu ini dia terkait dengan beberapa info ya. Di sini juga ada buku panduan. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum melakukan pemutakhiran itu Bapak Ibu baca dulu terkait dengan apa sih yang dilakukan pemutakhirannya. Yang pertama itu data prasarana, kondisi prasarana. Kemudian data sarana pendidikan termasuk buku, TIK, APE ya, dan sebagainya. Kemudian ketersediaan lahan. Nah, ini dia. Nah, jangan nanti Bapak Ibu minta lahan ataupun meminta bangunan tapi tidak tersedia luas lahan yang sesuai ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini buku panduannya, Bapak Ibu klik aja, kemudian nanti silakan dibaca ya Bapak Ibu. Nah, ini dia panduan pengisian data sarana dan prasarana. Saya sedikit mereview kembali. Mungkin operator-operator yang sudah senior sudah paham ya terkait dengan ini. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi ada perekaman tanah ya, ada perekaman data bangunan dan data ruang. Nah, ini mencakup terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau memiliki dua akte tanah ataupun dua sertifikat tanah, itu silakan dibelah dua seperti ini. Artinya ada tanah yang pertama, ada yang tanah yang kedua. Kalau sekolahnya itu memiliki dua sertifikat tanah. Ingat, dua dokumen sertifikat tanah. Nah, kemudian nanti pengisiannya seperti ini. Jadi ada dua data tanah ya. Kemudian nanti diisikan di Dapodiknya. Nah, ini dia Bapak Ibu terkait dengan data tanah ya. Yang pertama itu ada luas lahan tersedia. Dan jadi luas lahan tersedia ini adalah luas lahan yang memang siap bangun. Artinya luas lahan yang memang tersedia di sekolahnya. Ya, misalkan nih, ini sudah ada bangunan semuanya, semua bangunan. Kemudian ada lahan yang tersedia, apakah di sebelah sini mungkin ya. Jadi luas lahan tersedia itu adalah luas lahan yang memang tempatnya itu tanahnya itu tidak dimanfaatkan, tapi bisa dibangun sebuah bangunan. Itu luas lahan tersedia. Dan itu sangat penting Bapak Ibu ketika nanti PUPR melihat luas lahan tersedia, apakah bisa dibangun atau tidak gedungnya ataupun bangunan yang akan dibangun seperti ruang ya. Nah, jadi Bapak Ibu perekaman tanah itu di bagian ini ya, pastikan sesuai dengan data sertifikat yang ada ya. Misalkan di bagian aksinya ini diinputkan data luas lahannya ya, luas meter kubiknya itu panjangnya berapa, luas lahan tersedianya berapa ya. Ini luas lahan tersedia adalah luas lahan yang memang tersedia di sekolah tersebut dari hasil setelah dibangun semua bangunan. Misalkan seperti ini, setelah ada bangunan-bangunan kemudian ada lahan tersedia di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini data perekaman data bangunan. Nah, ini Bapak Ibu kemarin juga terkait dengan info GTK itu dibilangnya dia kepala perpus misalnya, tapi bangunan perpusnya tidak ada. Nah, jadi pastikan bahwa Bapak Ibu jangan nanti bangunannya ada tapi data tanahnya tidak ada ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti ditentukan juga nilai perolehan aset dihitung berdasarkan NJOP, nilai objek. Jadi biasanya itu kan kalau sebuah bangunan itu dari tahun ke tahun naik Bapak Ibu sesuai dengan domisili dan daerah masing-masing ya, karena daerah berbeda-beda. Nah, kemudian nanti ada yang namanya perekaman data bangunan
ya. Nah, ini ada data perekaman bangunan. Tolong Bapak Ibu ketika menuliskan apa namanya penamaan ruang itu berdasarkan seperti ini. Ini ya, ini dari tulisan ini aja kita udah tahu Bapak Ibu. Misalkan ini B1 ya. Nah, B1 ini adalah bangunan 1, bangunan pertama dari sekolah itu. Nah, ini ada lantai 1. Jadi bangunannya itu berlantai 1, bukan berlantai 2 ya. Nah, ruangannya 10A, berarti ini 10A. B1 LT1, berarti ini bangunannya satu lantai, bukan dua lantai. Ada ruang 10B. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu cara menuliskan ruang. Contohnya seperti ini di sekolah ini, misalkan, nah ya, misalkan bangunan 1 ya. Nah, ini bagusnya Bapak Ibu tambah lagi LT ya, tambah lagi LT, berarti ini dia lantai 1 ya, LT.1 misalkan. Nah, baru seperti ini ya. Nah, jadi kita tahu bahwa bangunan ini lantainya 1 ya. Boleh menuliskan B1 LT1 kemudian tuliskan nama kelasnya. Boleh seperti ini, bangunan 10 ya. Nah, jadi kalau memang dia memiliki 2 lantai, nanti di bagian ubahnya itu diisikan jumlahnya lantainya 2 di bagian ini. Kalau lantainya 2 ya, di bagian lantainya diisikan 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, boleh seperti ini. Kalau saya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi biar tahu, jadi bangunan 1 ada kelas 4, kelas 6, kelas 6A, kelas 6B ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian perekaman ruang. Nah, ini jadi nantinya Bapak Ibu di bagian di dapodiknya ya, untuk yang ruang. Nah, misalkan ruang ini. Nah, ini B4. Jadi kode ruangnya B4, ruang kelas 4. Nah, ini nama ruangnya. Nah, boleh juga Bapak Ibu kasihkan R4. Pokoknya yang jelas ya. Nah, jadi penamaan ruang juga ini tahu kita, berarti ini B1 bangunan pertama. Ya, kodenya, kode di bagian ruang, diklik aja ubah di sini, di kodenya ini ditulis B1 4. Jadi ini bangunan pertama itu kelas 4 ya. Jadi mudah kita melihatnya. Nah, jadi pihak pusat pun bisa paham. Nah, jadi seperti ini ya. Misalkan B2 lantai 1 ruang 12. Berarti ini bangunan kedua di sekolah itu ruangnya 12A. Berarti ini kelasnya ruang 12A. Ataunya rombel 12A ya. Nah, ini keterangannya. Jadi Bapak Ibu biasakan seperti itu. Nah, kemudian perekaman ruang nanti Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan itu. Kemudian WC ya ataupun toilet itu dimasukkan juga. Nah, misalkan ini di bagian toilet ya, di bagian kamar mandi. Jadi ini ada tab-tab pilihan ruangan. Jadi Bapak Ibu kalau mau ingin menambah ruang ya, tambahnya di bagian ruang, klik tambah. Kemudian kalau ruang capsek juga di bagian tab ruang capsek ya. Nah, jadi kalau ruang seperti ini ya, misalkan nih kamar mandi ya, dituliskan aja ini B3 TL toilet laki-laki ya. Jadi dikondisikan Bapak Ibu ya. Nah, jadi cara menulisnya seperti itu ya. Jadi biar pusat pun paham, kita sendiri juga paham ya. Karena bisa jadi nanti bukan kita lagi yang menjadi operator sekolah, tapi orang lain. Jadi orang lain juga paham ya. Berarti ini bangunan 3 ini adalah ini dia toilet ya. Nah, kemudian bangunan 4, bangunan 5 ya, bangunan 6 dan sebagainya ya. Nah, jadi nanti ada di dalam toilet itu ada yang namanya sub ruang. Nah, di dalam toilet ada toiletnya lagi misalkan. Itu ditambah Bapak Ibu ya. Diklik di bagian misalkan nih di sini di bangunan 3 ini di dalam toilet ada toilet lagi misalkan. Klik di sub ruang, kita tambah ruangannya. Nah, ini apa bilik laki-laki, apa bilik perempuan, macam di ruangan toilet di SPBU ya, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kalau ada dapur, kantin yang memang milik sekolah ataupun bukan dikondisikan juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu login aja ya. Ini yang mengisi terkait dengan formulir ini adalah pihak PUPR ya. Jadi ini pengesahannya dan stempel dari petugas survei dinas yang mengenai kecipta karyaan dan dinas pendidikan ya.
Jadi seperti itu. Kemudian sebelum mengunggah berkas hasil perusakan, jadi disamakan Bapak Ibu. Jadi misalkan ini saya mau mengunggah terkait dengan ruang perpus, ya. Nah, ruang perpus ini, jadi Bapak Ibu pastikan bahwa kondisi ruangan itu kondisi nilai kerusakan itu ya berdasarkan daripada yang disurvei. Misalkan dari hasil survei pihak PUPR-nya dikatakan ini 64% kerusakannya. Maka Bapak Ibu sesuaikan di sini di Dapodik, kemudian simpan, kemudian sinkron Dapodik. Nah, setelah sinkron, jadi Bapak Ibu samakan ya dari hasil form ini nanti ke dalam aplikasi Dapodik harus sama. Nah, biasanya kalau di form PUPR itu misalkan 64,5 misalkan. Nah, itu isikan aja 64 ya. Nah, jadi kalau memang agak-agak beda sedikit dengan isian yang ada di form PUPR dengan Dapodik ya. Untuk formnya sendiri Bapak Ibu bisa lihat di ini di form unduh tautan, bisa klik di sini untuk melihat ya formnya yang ada di sini ya. Jadi bisa dilihat formulir PUPR-nya. Kecuali Bapak Ibu tidak membaca panduannya ya. Nah, ini secara teknisnya ya, perekaman bobot dan kerusakan bangunan. Nanti login aja ke SP Datadik Dikdasmen Go ID sekarang linknya. Kemudian klik di Sarpras bangunan, kemudian baru disesuaikan dan unggah Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh misalkan ini sudah saya buatkan ya satu form. Ini isian formnya kalau memang sesuai dengan sesuai dengan nilai kerusakannya. Jadi rusak atau tidaknya sebuah bangunan itu tetap dibuat form PUPR-nya. Ya, jadi seperti itu setiap tahunnya ketika ada pemutakhiran dat fisik. Misalkan tidak ada kerusakan, ya diisikan di bagian ini Bapak Ibu sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian sangat ringan diisikan di bagian sangat ringan. Kemudian kalau rusak berat diisikan, ya. Nah, kemudian ini sertakan sketsa denah bangunannya ya seperti ini. Nah, ini kalau dari Google Map-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini view dari Google Map-nya ya. Nah, ini dia. Nah, ini view dari form PUPR-nya ya. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ini dia ya, ini denah dari mapnya, ini denah dari kondisi yang ada di sekolah kita. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Kemudian kita masukkan tampak dari depannya seperti apa di form PUPR seperti ini. Kemudian bangunan yang rusak maksudnya ya, yang mengalami kerusakan. Kemudian nampak dari samping kanan seperti apa, kemudian nampak dari samping kiri seperti apa. Ini kondisinya ya, ini mengalami kebakaran kemarin. Kemudian ini kondisi di belakangnya ya, nampak di belakang. Kemudian nanti disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan PUPR, kemudian dinas pendidikan dan sebagainya ya. Nah, setelah itu setelah disahkan, jadi Bapak Ibu di sini kan kita ngisinya di PUPR itu 64 ya, 64%, maka pastikan juga di Dapodiknya itu 64% nilai kerusakannya Bapak Ibu ya. Nilai kerusakannya di sini juga harus 64% ya, harus sama dengan yang disurvei oleh pihak PUPR-nya dengan yang kita isi di Dapodiknya ya. Nah, oke, setelah itu setelah disahkan, ditanda tangan, kemudian nanti di-scan ya, di-scan seperti ini. Kalau sudah di-scan, nah ini sudah ada tanda tangannya, semuanya sudah di-scan, maka saatnya si operator sekolah itu melakukan yang namanya unggah ke SP Datadik ya, SP Datadik. SP Datadik Dikdasmen Go ID ya. Jadi sudah berubah domainnya dan klik login, memasukkan akun Dapodik di sini, akun Dapodik, kemudian klik masuk. Nah, setelah masuk nanti Bapak Ibu klik di bagian Sarpras, cari data bangunan ya. Karena kan bangunan yang rusak ya. Nah, jadi kita cari data perpus tadi. Nah, ini dia ya. Perpus, ruang perpus. Kemudian di sini kita isikan 64 ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah disimpan seperti ini, sudah sesuai, kita cek lagi.
Ya, pastikan sesuai dengan aplikasi Dapodik dan PUPR. Ini 64 sudah oke, ya. Nah, selanjutnya, nah ini hasil 2022, pengajuan 2022, ya. Kemudian kita klik kondisi ini, ya. Kita klik kondisi. Setelah klik kondisi, ya, baru kita berkas penilaiannya kita unggah. Nah, ini dia. Sebelum mengunggah, pastikan berkas telah memenuhi syarat menggunakan bekas PUPR, form PUPR yang sudah saya perlihatkan tadi. Kemudian pastikan berkas hasil scan diunggah terbaca dengan jelas. Jadi pastikan bahwa data terbaca dengan jelas seperti ini, Bapak Ibu, ya, tidak buram, tidak apa-apa, cantik seperti ini, ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nanti silakan Bapak Ibu minta tanda tangan oleh tim PUPR yang seperti saya jelaskan, stempelnya basah, kemudian dari Dinas Pendidikan juga, PUPR juga, kemudian klik upload. Nah, ini klik upload, ya. Klik di bagian bulat ini Bapak Ibu, ya. Kemudian isikan di bagian filenya ini, ya. Biasanya itu 1 MB ke bawah Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian klik upload berkas, ya. Nah, itu versi PDF. Kemudian dokumen bangunan berhasil disimpan. Klik OK. Nah, setelah OK, baru Bapak Ibu cek lagi nih. Jangan maksudnya jangan anggap bahwa ini udah clear, udah selesai. Kita klik ke Sarpras lagi. Kita cek lagi bahwa apakah ini sudah sesuai. Kita klik, ya. Nah, kita lihat di berkas terlampir. Nah, kita lihat nih di berkas lampir, betul nggak nih, ya. Nah, ini sudah sesuai, ya. Ini 64, ya. Jadi kita scroll aja seperti ini, kita lihat dan ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mintalah admin Dapodik Dinas untuk melakukan persetujuan terhadap pengajuan Bapak Ibu, ya. Nah, jadi nanti statusnya seperti apa nanti akan Bapak Ibu lihat di bagian status berkasnya, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Baik, itu sedikit penjelasan terkait dengan pemutakhiran data Sarpras untuk evaluasi Datfisik bidang pendidikan tahun 2024. Jadi itu yang harus Bapak Ibu lakukan, ya. Jadi baik rusak atau tidaknya, pada dasarnya Bapak Ibu harus melakukan pemutakhiran ini, ya, dan bekerja sama dengan pihak PUPR-nya. Nah, ini terkait dengan strategi yang harus Bapak Ibu lakukan, ya. Dan itu batasnya adalah 31 Maret 2025 ini dia, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada pertanyaan dan lainnya silahkan komen di kolom komentar.